Rinaldi tak gentar sebut Gugun dan Aris Papua penyiksanya. Terungkap alasan Rinaldi berani mengungkap nama-nama polisi yang menyiksanya saat diperiksa di kasus Vina Cirebon pada tahun 2016 silam. Saat menjadi saksi sidang peninjauan kembali, PK, terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024, Rinaldi kembali menyebut ada 3 nama polisi yang menyiksanya, yakni Ibtu Rudiana, Aris Papua, dan Gugun. Ibtu Rudiana diakuinya memukulnya saat dia dan para terpidana, dulu masih belum ditetapkan tersangka, berada di Polres Cirebon Kota. Sementara Aris Papua dan Gugun Gumilar diakui paling kejam saat memukulnya di ruang pemeriksaan. Sebenarnya ada satu polisi sangat kejam yang memukulkan gembok ke kepalanya hingga darah mengucur, namun Aldi tidak mengingat namanya. Aldi mengaku tidak gentar mengungkap nama-nama polisi penyiksa ini. Hal itu beralasan karena posisinya saat ini sudah bebas, bukan tahanan yang diborgol seperti dulu. Enggak, gentar, lah, dulu saya dipukuli, diborgol. Sekarang sama-sama lepas. Bolehlah, kata Aldi dikutip dari tayangan Nusantara TV pada Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Dikatakan Aldi, kalau dulu dia dipukuli tidak melawan karena diborgol, saat ini dia tidak akan tinggal diam. Dia pun siap jika harus diadu di ring dengan polisi-polisi itu. Dulu dia melakukan itu gak ada hukum ada tapi polisi seenaknya. Sekarang berani, di atas ring juga, berani, katanya. Aldi mengungkap di persidangan itu dia tidak bisa menahan air mata karena rasa sakit yang dirasakan itu tidak bisa dilupakan. Bahkan sampai 1 bulan setelah penyiksaan di Polres Cirebon Kota, dia baru bisa berjalan. Kayak gak bisa membayangin, pasti air mata menetes, katanya. Saat melihat sang kakak Eka Sandi yang kini masih dipenjara karena pasang badan untuknya, Aldi mengaku tidak tega. Aldi mengungkap ingin sekali berkumpul kembali bersama Eka Sandi dan keluarganya. Saya rasa sedih, pengen ngumpul lagi. Pengen bareng-bareng lagi sama keluarga. Ibaratnya ingat kampung halaman lah, katanya. Dia berharap sang kakak, Eka Sandi dan 6 terpidana lain yang masih dipenjara, bisa segera mendapat keadilan dan dibebaskan. Dia pun mengucap terima kasih kepada pengacara dan masyarakat Indonesia dan mendukung dan mengawal kasus ini. Terima kasih banyak buat pengacara, dulu gak ada. Buat masyarakat Indonesia sudah mendukung. Dulu dicaci maki, sekarang udah enggak, ungkapnya. Sementara dalam alam pengakuannya di sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Aldi mengaku pada tanggal 27 Agustus tahun 2016 dia berada di rumah. Dia sama sekali tidak tahu adanya peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Jembatan Talun. Dia baru mengetahui hal itu saat ditangkap bersama Saka Tatal dan 7 orang lainnya oleh polisi unit narkoba Polres Cirebon Kota. Saat ditangkap itu dia sudah melihat kakaknya, Eka Sandi dan teman-temannya sudah dipukuli polisi dan dibawa masuk ke mobil. Di dalam mobil udah dipukuli pakai tangan, ditonjokin, ungkap Aldi di hadapan majelis hakim yang diketuai Ari Ferdian. Aldi mengungkap, saat masih di mobil Ibtu Rudiana tidak memukul. Ibtu Rudiana memukul saat para tersangka berada di Polres Cirebon Kota. Diterangkan Aldi, sesampai di halaman Polres dia dan teman-temannya diminta berjalan bebek sambil ditendang dan dipukuli oleh polisi di sana. Sampai ruang kanit sudah berdarah Pak, ungkapnya. Di ruangan kanit itu pemukulan semakin brutal. Dia juga ditendang dan terus dipaksa mengakui telah membunuh dan memerkosa Vina. Saya gak tahu-tahu, tapi terus saja dibilang, kamu membunuh dan memperkosa. Akhirnya dipukuli terus sampai remek, sampai malam, katanya. Sekira pukul 24 Aldi dan para tersangka lalu dibawa menuju ruang tahanan. Namun, ketika di depan ruang tahanan itu dia dibariskan dan dipukuli terus oleh polisi. Tak hanya pakai tangan, mereka juga dipukuli pakai gembok hingga berdarah. Ini bekasnya masih ada Pak, katanya. Untuk memastikan hal ini, kuasa hukum terpidana lalu meminta Aldi menunjukkan bekas lukanya di depan majelis hakim. Aldi pun menunjukkan bekas luka itu. Jaksa Agung didesak tindak jaksa yang dinilai menghina hakim. Tim kuasa hukum 6 terpidana kasus Vina Cirebon mendesak Jaksa Agung untuk menindak jaksa yang dianggap melontarkan pertanyaan menghina hakim dan pengadilan dalam sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon, yang berlangsung pada Rabu, tanggal 18 September tahun 2024. Niholai Aprilindo, salah satu anggota tim kuasa hukum, mengungkapkan keberatannya atas pertanyaan jaksa yang mempertanyakan apakah saksi pernah dipukul oleh hakim. Menurutnya, tindakan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga melecehkan martabat pengadilan dan hakim yang menangani perkara tersebut. Menurut kami, jaksa penuntut umum atau jaksa sudah berkali-kali dari awal sidang yang lalu selalu mengungkapkan pertanyaan kepada saksi, apakah dipukul oleh hakim. Bagi kami, ketika melayangkan pertanyaan itu suatu penghinaan terhadap hakim dan pengadilan, ujar Niholai saat diwawancarai selepas sidang selesai sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 18 September tahun 2024.
Ia menegaskan, tindakan jaksa yang terus-menerus menanyakan hal tersebut sangat tidak pantas karena tidak pernah ada kejadian pemukulan oleh hakim terhadap terdakwa atau saksi. Nah, tindakan jaksa tersebut selaku termohon sudah merupakan suatu penghinaan terhadap hakim maupun pengadilan, yaitu penghinaannya apa? Menanyakan kepada saksi, apakah pernah dipukul oleh hakim, ini penghinaan, ucapnya. Niholai meminta agar Jaksa Agung dan Jaksa Pengawas segera memanggil jaksa yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi terkait pernyataan tersebut. Ia berharap agar institusi kejaksaan tidak tercemar oleh tindakan yang dinilainya tidak profesional itu. Saya minta kepada Pak Alim Kartono, Jaksa Pengawas selaku kawan saya, panggil jaksa tersebut minta klarifikasi atas ucapannya. Jangan menodai institusi kejaksaan dengan cara-cara seperti itu, jelas dia. Pertanyaan yang memicu polemik tersebut dilontarkan oleh Jaksa Jati saat tim kuasa hukum menghadirkan saksi fakta bernama Reynaldi, adik dari salah satu terpidana, Eka Sandi, dalam sidang lanjutan PK. Majelis hakim yang memimpin sidang sempat menegur tindakan serupa saat saksi lain, Saka Tatal, juga mendapat pertanyaan yang sama dari jaksa tersebut di sidang sebelumnya. Keberatan yang dilayangkan tim kuasa hukum bukan hanya soal penghinaan terhadap majelis hakim, tetapi juga karena pertanyaan itu dianggap berulang kali tidak relevan dan tidak etis dalam persidangan. Susno yakin AF sudah diperiksa polisi namun belum dibuka. Beginilah nasib AF Rudiansyah setelah ia disebut lebih kejam dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Menurut mantan Kabareskrim Susno 2J, AF kemungkinan besar sudah diperiksa oleh polisi. Meski keberadaannya saat ini masih menjadi misteri. Diketahui, sosok AF tiba-tiba menghilang setelah kasus Pegi Setiawan ramai. Menurut mantan Kabareskrim Komjen Purn Susno 2J, tidak sulit bagi polisi untuk menemukan AF. Tidak sulit, kalau dia masih ada. Teroris aja bisa dicari, kata Susno. Susno 2J yakin, AF sudah diperiksa polisi, namun belum saatnya untuk dibuka. Mungkin karena sekarang gencar-gencarnya terkait PK, peninjauan kembali. Saya yakin, karena Rudiana sudah diperiksa polisi, para terpidana juga sudah. Dan termasuk saksi-saksi terkait kecelakaan sudah semua diperiksa. Namun, hasil pemeriksaan belum dipublikasi penyidik Polri. Kita tunggu saja, ungkap Susno. Sementara itu, informasi dari kuasa hukum terpidana Sudirman, AF sebelumnya diketahui berada dalam pengawasan Polda Jabar. Hal itu diketahui setelah Sudirman diketahui keberadaan. Saat itu kuasa hukum Sudirman mengklarifikasi kabar yang menyebutkan Sudirman enak-enakan tinggal di hotel dan diperlakukan istimewa oleh pihak berwajib. Sudirman juga disebut diberikan sejumlah barang saat berada di luar sel seperti uang, ponsel hingga headset Bluetooth. Kabar ini membuat keluarga mencari Sudirman yang sejak tanggal 28 Juni tahun 2024 tidak diketahui keberadaannya. Minggu ini keluarga mendapatkan informasi Sudirman telah dipindahkan dari Polda Jabar ke Lapas Bancai, Bandung. Akhirnya keluarga bersama mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti mendatangi Lapas Bancai untuk menemui Sudirman. Dari pertemuan inilah terungkap jika Sudirman tidak pernah diinapkan di hotel. Selama pihak keluarga tidak bisa menemui Sudirman, ternyata pria retardasi mental tersebut diduga sengaja disembunyikan di tahanan wanita unit PPA Polda Jabar. Selama ini dia di Polda Jabar bukan di hotel, dia ada di tahanan wanita, disimpannya di situ, makanya tidak diketahui, kan kalau tahanan wanita jarang ruangannya dipakai, kata Titin Prialianti dikutip dari tayangan YouTube Tony RM, pengacara Pegi Setiawan. Selain mendapat kabar keberadaan Sudirman, Titin juga mendapat informasi mengenai keberadaan AF. Ternyata yang tinggal di hotel itu bukan Sudirman, tetapi AF Rudiansyah. Kalau yang tinggal di hotel itu AF, terang Titin.